Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friendku semua, dimanapun kalian berada. Sekarang hari Selasa ya, sekitar jam 9. Semoga kalian tetap sehat selalu di rumah. Oke, kita lanjutkan cerita yang selanjutnya, part yang ke-14. Selamat mendengarkan. Mbah, dongeng dong mbah, celetuk salah seorang anak yang malam itu ikut nongkrong di pos kamling. Kebetulan malam itu malam minggu, jadi anak-anak bisa sedikit bebas keluyuran setelah sholat isya di musola. Dongeng apa tole? Wong arep ronda kok malah kong dongeng. Dongeng apa tole? Orang mau ronda kok disuruh dongeng. Sahut Mbah Mo yang kebetulan malam itu dapat jatah ronda malam. Dongeng cerita setan aja mbah, biar seru. Seru anak yang lain. Alah kamu itu loh, kecil-kecil kok senengnya cerita setan. Ndak takut apa malam-malam begini cerita setan? Tanya Mbah Mo. Ndak apa-apa mbah, kan cuma cerita. Iya mbah, nanti tak bikinin jagung bakar deh mbah. Kalau mbah mau cerita, nih saya bawa banyak jagung muda. Rayu anak yang lain sambil menunjukkan beberapa buah jagung muda dalam bungkusan sarungnya. Weh, dapat dari mana kamu jagung itu? Jangan-jangan kamu nyolong ya? Mbah Mo terkekeh. Orang tua itu memang terkenal dekat dan akrab dengan anak-anak. Ya ndak lah mbah, ini saya metik dari kebun bapak kok, jawab anak itu. Baguslah kalau gitu, jangan suka nyolong, nanti bisa dikejar tetean lo. Tetean itu apa mbah? Hantu ya? Iya, tetean itu hantu. Tanpa sengaja Mbah Mo mulai terpancing untuk bercerita. Hantu tetean itu seperti apa mbah? Hantu tetean itu wujudnya seperti tulang belulang. Terus kalau jalan bunyi klotak klotek klotak klotek gitu. Karena tulang-tulang yang saling beradu. Karena bunyi itulah makanya diberi nama tetean. Mbah pernah ketemu sama hantu tetean? Pernah, dulu saat mbah masih kecil. Seumuran kalian gitu. Gimana ceritanya mbah? Kalian mau dengar ceritanya? Mau mbah, jawab anak-anak hampir serentak. Nah, kalian bikin api unggun dulu sambil bakar jagung. Nanti mbah ceritain. Ya, seru anak-anak hampir serempak. Namun tak urung mereka mulai sibuk membuat api untuk membakar jagung. Sebagian lagi sibuk menyeduh kopi untuk Mbah Mo. Jadi begini ceritanya. Mbah Mo mulai bercerita sambil duduk di dekat api unggun. Anak-anak pun seperti dikomando juga, duduk mengelilingi api unggun. Saat itu Mbah Mo masih kecil. Ia biasa menggembala kambing bersama teman-temannya di Jalan Salahan. Kebetulan saat itu sedang musim mangga. Dan kebetulan juga di salah satu ladang warga ditanami banyak pohon mangga. Sebut saja ladang milik Pak Dediman. Pak Dediman ini terkenal orang yang sangat pelit. Meski pohon mangganya banyak dan berbuah lebat, namun saat anak-anak yang mengembala ini meminta buah mangganya, barang sebiji atau 2 biji saja, tak pernah dikasih. Bahkan sering marah-marah kalau anak-anak mendekati ladangnya. Dikira mau mencuri mangga.
Karena sifatnya yang pelit dan galak itulah membuat anak-anak menjadi dendam dan sakit hati. Hingga pada suatu malam Mbah Mo dan kawan-kawan berencana untuk mencuri buah mangga milik Pak Dediman. Setelah menyusun rencana, akhirnya pada suatu malam selepas sholat Isya, Mbah Mo dan kawan-kawan berangkat ke ladang Pak Dediman. Tak tanggung-tanggung, mereka membawa karung untuk wadah mangga-mangga yang mereka curi. Setelah sampai di ladang Pak Dediman, mereka pun mulai beraksi. Meski gelap, karena mereka tidak membawa penerangan apapun. Dengan cekatan, mereka mulai memetik buah mangga dan dimasukkan ke dalam karung. Tak perlu waktu yang lama, karung yang mereka bawa telah penuh. Mereka pun bingung. Karung penuh buah mangga itu ternyata lumayan berat. Tak mungkin mereka bawa pulang. Meski mereka berempat, tetap saja mereka keberatan kalau harus menggotong karung yang berat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyembunyikan hasil curiannya di tengah semak-semak yang letaknya lumayan jauh dari ladang milik Pak Dediman. Sedang asik menyembunyikan hasil curian, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara klotak, klotek, klotak, klotek. Suara yang terdengar berirama dan semakin lama terdengar semakin dekat. Wah, petugas ronda sudah berkeliling tuh. Gawat nih kalau sampai ketahuan, bisik Mbah Mo sambil memberi isyarat kepada teman-temannya untuk bersembunyi. Iya, padahal belum terlalu malam, kok tumben sudah mulai berkeliling ya? Teman Mbah Mo ikut berbisik. Jangan-jangan mereka sudah tahu kalau kita mencuri mangga di sini. Nggak biasanya kan orang-orang keliling sampai di sini. Biasanya cuma di sekeliling kampung saja. Nggak sampai ke Tegalan sini. Bisik teman yang lain. Wah iya, gawat nih kalau sampai ketahuan. Beneran orang ronda bukan sih? Kok gelap-gelapan gitu? Biasanya orang ronda kan bawa senter. Bisa saja kan mereka sengaja tidak nyalain senternya buat ngejebak kita. Benar juga ya, suaranya semakin dekat tuh. Gimana ini? Kita kabur saja yuk. Jangan, nanti malah ketahuan kalau kabur. Terus gimana dong? Sama saja ngumpet di sini, bakal ketahuan juga. Suaranya semakin deket tuh. Tenang, nanti kalau ketahuan kita pura-pura main peta umpet aja. Jangan bilang kalau habis nyolong mangga. Wah, cerdas juga kamu. Siapa dulu dong? Sudah semakin deket tuh suaranya. Tapi kok belum kelihatan orangnya? Iya ya, kok aneh sih? Bau apa ini? Kok kayak bau busuk? Kalian ada yang kentut ya? Enggak, ini bukan bau kentut. Tapi kayak bau bangke. Bangke apa ya? Tadi ndak ada bau bangke. Iya, baunya busuk banget. Mual aku, pengen muntah. Kita kabur saja yuk, ndak tahan aku sama bau busuk ini. Yuk, lari yuk. Mereka berempat pun sontak berlari tunggang langgang meninggalkan tempat persembunyian mereka. Namun baru beberapa langkah mereka berlari, sontak mereka menjerit ketakutan saat melihat di depan mereka telah berdiri sosok rangka tulang belulang manusia yang nampak bergoyang-goyang hingga menimbulkan suara klotak, klotak, klotek, klotak, klotek dari tulangnya yang saling beradu. Seperti dikomando mereka berempat segera balik badan dan kembali berlari sekencang-kencangnya. Wah!
Kembali mereka menjerit saat tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok yang sama. Laki-laki keempat bocah itu berbalik arah dan berlari. "Ah, tolong!" Jeritan kembali terdengar saat laki-laki sosok itu menghadang mereka. Terbirit-birit mereka kembali berlari tanpa memperhatikan lagi ke arah mana mereka berlari, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa mereka mengambil arah yang salah. Ya, mereka sampai di desa Kedung Sono dan suara teriakan mereka membuat warga setempat menjadi heboh. "Lalu bagaimana selanjutnya, Mbah?" tanya anak yang penasaran. Ya, Simbah ditanya-tanya waktu itu sama orang-orang di situ. Simbah jawab saja kalau lagi main peta umpet, terus ditakut-takuti tetean gitu. Akhirnya Simbah dan kawan-kawan diantar pulang oleh orang-orang situ. Mbah Mo mengakhiri ceritanya sambil mengunyah jagung bakarnya. "Makanya, sambung Mbah Mo lagi, kalian jangan suka nyolong. Nanti dikejar-kejar sama hantu tetean lo." "Iya Mbah, kami ndak suka nyolong kok." "Udah, kalian pulang, sudah malam. Mbah mau keliling ronda dulu," kata Mbah Mo lagi. Anak-anak pun bubar pulang ke rumah masing-masing. Namun belum jauh mereka meninggalkan pos gambling, tiba-tiba terdengar suara kelotak, kelotek, kelotak, kelotek dari arah belakang. Sontak mereka pun berhamburan lari tunggang langgang, disusul suara tawa Mbah Mo yang memukul-mukul kentongan bambu menimbulkan suara kelotak, kelotek, kelotak, kelotek, kelotak, kelotek.
Itulah kesemuanya part dari yang pertama sampai terakhir tulisan dari Agan Indra G057. Semoga kalian menikmati cerita horor Angkernya Tegal Salahan. Dan maaf juga kalau pembawaan cerita kurang menarik dan membuat kalian bosan. Insya Allah saya akan perbaiki bagaimana cara penyampaian cerita yang baik agar kalian bisa menikmati cerita horor ini dengan senang hati. Terima kasih kalian selalu mendengarkan kisah horor di channel ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan cerita-cerita horor yang lain kepada kalian. Terima kasih saya ucapkan. Jaki pamit dan sampai berjumpa lagi di cerita-cerita horor yang lain di kesempatan yang lain. Selamat malam, selamat tidur. Semoga kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.